Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bi taqwallah. Sadaqallahu maulana al karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajar rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu Sitamulya yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Salam dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia Nabi Agung baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majlis mulia-mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat kebutuhan dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 2 di bulan Muharram tahun baru Islam tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 di bulan Juli 2023. Kita awali dengan pembacaan umul kitab dan dengan membaca sholawat atas kasihnya Allah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, di alam barzah. Semoga ahli kubur keluarga kita semuanya, juga saudara-saudara kita semuanya selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam firman-Nya Allah, alam barzah
diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita, ataupun guru kita, ataupun murid kita, ataupun jamaah kita, ataupun tetangga kita, ataupun saudara kita, semoga Allah dapat disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Itu ada wiraan. Ada kebilanya? Seminggu. Itu ayat apa? Itu tuh. Nanti mengawal dosa. Khusus bil khusus pembacaan surah Al-Fatihah ini kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum Abah Saminya bin Iming Abah Samin bin Iming yang telah wafat seminggu yang lalu ya. Semoga di saat beliau ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah. Dan apabila beliau terdapat kesalahan, semoga kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya oleh Allah diampuni bersih. Dan sekarang beliau sudah berada di alam barzah, semoga alam barzahnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keluarga beliau yang ditinggalkan oleh beliau, baik itu kakaknya, adiknya, saudaranya, cucu-cucunya, anak-anaknya, semoga Allah diberikan kesabaran, ketabahan, dan dijadikan orang-orang yang soleh, yang solehah, yang beribadah kepada Allah secara istiqomah. Pikirkan yang berfatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
idhabana biwujudi al-Mustafa Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ma bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jadwa balik kullama qasad, marhaban marhaban wa bijanaka sabilin qaibihi nus'ad wa nur syad. Rabbi balighna bijahi fi diwani khaira ma qa'ada. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asrama rusli Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa salamun mustamirun wallahinin yatajaddad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku semuanya, sehingga saya bermasalah kita semangat jamaah Masjid Al-Barokah yang saya hormati rahimakumullah wa adakumullah wa bidakumullah. Tentu setiap kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu di hari kiamat nanti kita ingin, bahkan sangat amat ingin sekali mendapatkan syafaat
kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau, maka niscaya kita akan selamat di hari kiamat dan akan menjadi ahli surga. Jadi kedudukan syafaat Rasulullah SAW jika umpama dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, sehebat apapun, segetol apapun, serajin apapun kita melakukan ibadah kepada Allah selama kita hidup di alam dunia, itu jika dibandingkan dengan syafaat Rasulullah tidak ada apa-apanya ibadah kita. Di syafaat Rasulullah itu sangat berharga buat kita nanti di hari kiamat. Sangat amat bermanfaat, sangat amat berfaedah, sangat amat kita butuhkan. Maka di samping kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari kekasihnya Allah, yaitu dengan doa diantaranya Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau syafaat dari Nabi-Mu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, di mana pada hari itu sama sekali harta benda keturunan tidak berguna, tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih tentu dari kotoran-kotoran hati, dari noda-noda hati. Karena di hati manusia itu ada noda. Ada noda. Kalau jasad kita, kulit badan kita ketika terkena noda tentu akan kotor, misalnya kena oli atau kena cat atau sebangsanya lah, tentu akan kotor kulit badan kita, dan lalu kemudian kita bersihkan supaya badan kita bersih. Jangan lupa, hati kita pun yang berada di dalam dada kita itu bisa terkena noda. Yang menjadi noda di hati kita bukan debu, bukan oli, bukan cat, bukan yang lainnya, tapi yang akan menjadi noda, yang akan menjadi kotoran di hati kita, namanya roan. Ada dalam Al-Quran tuh, bahwa roda ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya perbuatan dosa yang telah mereka lakukan itu bisa menjadi roan, bisa menutupi hati mereka. Jadi di hati kita pun ada noda. Noda di hati kita menurut para ulama sufi, menurut para ulama ahli makrifat, namanya roan. Roan itu adalah titik hitam atau totol hitam yang ada di hati manusia.
di mana titik hitam atau totol hitam yang ada di hati manusia itu diakibatkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dosa zahir maupun dosa batin. Artinya, ketika umat manusia melakukan dosa, maka saat itu pula akan ada titik hitam atau noda hitam di hatinya. Apabila semakin banyak manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, maka tentu akan semakin banyak pula noda hitam atau titik hitam atau roa di dalam hati kita. Dan apabila itu roan, noda hitam memenuhi hati kita, maka tentu hati kita akan menjadi gelap. Hati kita akan terhijab dari tembusnya cahaya Allah ke dalam hati kita. Nah, itu diakibatkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan apabila roan-roan tersebut, noda-noda hitam tersebut yang memenuhi hati kita tidak segera dibersihkan, tidak segera disucikan, tidak segera dihapus, dihilangkan, artinya dibiarkan saja diantepin buai, maka lama-kelamaan, step by step, polilan akan mengeras, karatan akan mengkristal keras sehingga mengakibatkan hatinya keras. Makanya ada seorang ulama sufi yang bernama Syekh Ibrahim Al-Maktubi. Beliau mengatakan, keraskan suara zikirmu, irfaq sautaka fi dzikri, keraskan suara zikirmu. Agar supaya apa? Agar supaya dapat mendobrak tirai-tirai penghalang, agar bisa mendobrak hijab yang menghalangi antara dirimu dengan Tuhanmu. Jadi kita dibolehkan berzikir dengan suara jelas, seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Kalau umpama ada yang membid'ahkan, pasti itu orang yang pahamnya Wahabi, emang yang nggak suka zikir. Jangan didengar orang kayak gitu, mah. Kalau dia ngomong di depan kita, udah aja bilang, kamu ngomongnya jangan depan saya. Mendingan kalau ngomongnya di depan pantat kerbau, harus bool daripada ngomong depan saya, nanti kamu terpeleng masalahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, roan-roan tersebut, noda-noda hitam tersebut yang ada di hati kita harus segera dibersihkan. Jangan diantepin. Ibarat kaca rumah kita, setiap hari kena debu, bersihkan tiap hari. Jangan diantepin, jangan dibiarin. Kalau dibiarkan saja, lama-kelamaan itu debu bisa tebal menutup kaca, sehingga tembusan pandangan mata kita terhalang oleh debu tersebut, tidak tembus keluar. Demikian pula hati kita, kata Imam Ghazali, ibarat cermin. Makanya orang-orang yang hatinya bersih, beliau bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa melihatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera itu rohan-rohan noda-noda hitam yang ada di hati kita segera dibersihkan. Jangan sampai mengeras, jangan sampai semakin tebal sehingga menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak beristighfar, caranya banyak bertaubat, caranya banyak beramal soleh, caranya
kebaikan. Caranya banyak melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah. Kalau setiap hari kita beristighfar, insya Allah tidak ada dosa yang besar apabila selalu diistighfari. Ibarat debu yang nempel di kaca mah tidak akan pernah ada debu kalau setiap saat itu kaca dilap terus. Mau tahu air debu lagi. Ngan gitu bayang capek ngelapna. Bunuh capek supaya bersih kaca. Nah gitu deh orang itu lupa istighfar sing capek. Tobat ke Allah, istighfar ke Allah sing loba supaya tetap bersih hati orang. Salat taubat tiap malam, usolli sunatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Lakukan salat taubat tiap malam. Jadi sebelum kita atau setelah kita salat tahajud, kita salat taubat, kemudian salat hajat, salat istigharah, salat birrul walidain, dan salat-salat sunnah yang lainnya lah. Kalau umpama salat taubat kita belum bisa melakukannya tiap malam, yang minimal usahakan seminggu sekali tiap malam Jumat kita melakukan salat taubat. Selesai salat taubat ada doanya, doa salat taubat. Baca doanya. Kemudian kita tiap hari ya membaca istighfar, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah minimal tiap hari 100 kali istighfar, didawamkan, jangan ditinggal. Jangan tinggal. Sebab Rasulullah saja beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah dan beliau selalu bertaubat kepada Allah. Menurut keterangan satu hadis 70 kali. Dan menurut hadis riwayat yang lainnya lebih dari 70 kali, yaitu 100 kali. Itu Rasulullah. Setiap hari taubatnya kepada Allah 100 kali. Padahal Rasulullah nggak ada dosanya. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Kita mah dosa banyak tiap hari. Jelek-jelekin orang. Itu sebenarnya dosa. Cuma kita nggak merasa berdosa. Malah ketawa-ketawa, merasa bangga menjelekin orang. Malah kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu udah noda dalam hati, udah kotoran itu. Sebab itu menunjukkan sifat kibir, sifat sombong. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan mengecilkan orang lain, menganggap remeh terhadap orang lain, menganggap hina terhadap orang lain. Padahal belum tentu diri kita lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan di mata Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita sibuk mengoreksi kejelekan orang lain sementara kejelekan kita sendiri banyak, mendingan banyak istighfar, manfaatkan waktunya daripada kita waktu habis digunakan untuk menjelek-jelekan orang lain. Rugi kita, tertipu kita, buang-buang waktu kita. Dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan baca sholawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja di hati kita ada kesombongan, itu akan menjadi rohan, menjadi noda dalam hati kita. Karena kesombongan itu termasuk penyakit hati. Afatul qalbi, bahayanya hati. Dan orang yang di hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar semut, itu menyebabkan dia diharamkan oleh Allah masuk surga. Walaupun ahli ibadah, walaupun ahli tahajud, walaupun ahli puasa. Karena Allah sangat amat tidak suka kepada manusia yang bersikap sombong kepada siapapun. Sehingga Rasulullah menegaskan dalam hadisnya,
la yadkhulul jannatal mustakbirun, kata Rasulullah. Sekali-kali tidak akan bisa masuk surga siapa? Al mustakbirun, orang-orang yang sombong. Baik sombong dengan kekayaan, baik sombong dengan jabatan, baik sombong dengan pangkat, baik sombong dengan keturunan, baik sombong dengan kecakapan, baik sombong dengan ilmu. Kita disuruh mencari ilmu dan diperintahkan oleh Nabi agar menjadi orang berilmu, bukan untuk kesombongan, tapi untuk kebaikan buat manusia lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera bersihkan itu rohan, noda hitam, totol hitam, titik-titik hitam yang ada di hati kita diakibatkan dari perbuatan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Segera bersihkan dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah, dengan memperbanyak salat taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa'aksiru minhuma, fa inna iblis alaihi la'nah, qala ahlakun nas bidunub wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Hendaklah kamu selalu memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini juga disebut kalimat taubat. Dan memperbanyak istighfar. Hendaklah kamu selalu mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar. Itu kata Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, "Fa'aksiru minhuma," kata beliau, perbanyaklah olehmu la ilaha illallah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Fa inna iblisa alaihi laknah. Qala, karena sesungguhnya iblis makhluk yang dikutuk oleh Allah yang nantinya akan ditempatkan di neraka oleh Allah untuk selama-lamanya. Iblis berkata begini, "Aku," kata iblis, "akan membinasakan umat manusia dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Aku akan menggoda umat manusia, aku akan membujuk umat manusia, aku akan merayu umat manusia agar mereka berbuat dosa, agar mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Hal ini akan aku lakukan selama manusia itu masih hidup. Hal ini akan aku lakukan selama di dalam jasad manusia masih ada ruhnya. Sampai sekarang akan aku goda supaya matinya tidak membawa iman, supaya dia mati kafir, menjadi temanku nanti di neraka." Itu dendam iblis kepada manusia. Hal ini akan aku lakukan sampai hari kiamat. Melalui hawa nafsu yang berada dalam diri manusia, aku goda manusia untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan munkar, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Aku masukkan ke dalam hati manusia cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Akhirnya mengejar dunia meninggalkan akhirat. Dengan berbagai macam cara akan aku lakukan. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, aku akan mendatangi manusia untuk membinasakannya. Itu dendam iblis. Dan itu ada ayat Qur'annya. Kemudian iblis melanjutkan omongannya.
wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi manusia yang beriman, mereka menyerang aku, mereka membinasakan aku dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini kalimat senjata untuk melawan iblis. Dan dengan beristighfar. Oh, ternyata iblis juga bisa mengucapin la ilaha illallah. Coba simpuring naros. Heulaan urang, heulaan iblis iman ka Allah coba. Iblis. Heulaan iblis. Lamun urang aya umur 60 tahun, berarti urang iman ka Allah ya di semenjak urang lahir, di semenjak urang balik mukallaf mulai sholat. Iblis mah sameme Allah nyiptakeun Nabi Adam di surga, geus iman ka Allah, geus ibadah ka Allah. Kata iblis urang mah. Iblis pernah tinggal di surga. Urang pernah tinggal di surga. Hebatan kan iblis sebenarnya mah. Iblis itu beriman kepada Allah lebih dulu daripada kita. Beriman iblis. Iblis itu percaya bahwa Allah itu Tuhannya. Iblis itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Entah ayat lemah untuk iman ke Allah lebih tinggi iblis berarti. Lamun ayat lemah untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya berarti lebih dari iblis itu. Nauzubillah min. Loba teh jelema nanti iman ka Allah. Loba itu orang kafir kita lebih tinggi iblis itu. Anu paham komunis, anti agama itu lebih tinggi iblis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, entah diberi mosen, punten ya. Ulah ngadukung, ulah milih calon presiden, anu didukung ku partai menganut paham komun, bahaya itu. Memang orang baik diserang ke komunis seperti yang pernah terjadi dulu. Para pahlawan, para ulama, kalucitan dan baik. Nauzubillah min. Selamatkan negara NKRI. Yuk kita ikut komando para ulama. Ulah tiba saukur dibere gocap langsung klepak. Gocap paling sampai gitu ya, sampai ieu, samnit gitu ya. Tapi lamun urang dipimpin ku pemimpin jolim 5 tahun belangsat urang. Nanti 5 tahun belangsat. Sebab jabatan 5 tahun. 5 tahun, 50.000 bagi sahabat gitu ya. Kali hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata iblis, manusia membinasakan aku dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Jadi perbanyak kata Nabi, zikir la ilaha illallah dan perbanyak istighfar. Itu senjata orang bikin ngelawan iblis. Jadi iblis itu percaya Allah itu Tuhannya. Cuma iblis nentang ke Allah. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi perintah Allah ditentang. Eta iblis ngaranna. Contoh, waktu Allah memerintahkan kepada iblis supaya bersujud kepada Nabi Adam, itu perintah Allah kepada iblis, ditentang enggak? Ditentang. Sampai Allah negor, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Hei iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau bersujud kepada Adam? Ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud kepada Adam. Iblis sombong. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kata iblis dengan sombong. Aku lebih baik daripada Adam. Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Beda. Menurut tinggal di surga lebih dulu merasa senior. Aku engkau ciptakan dari api,
Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Unsur api lebih baik daripada tanah. Api bisa elek ku tanah. Tanah bisa elek ku api. Tapi api bisa elek ku cai bisa elek ku angin. Angin bisa elek ku anak Adam anu sodaqoh sia. Gunung bisa elek ku besi. Didosat ku jaya rata ku. Didosat. Kan didosat besi. Besi bisa elek ku Bersihnya tukang kelas tuh, mulai maksudnya, ngelak ada besi. Soalnya elek ku cai elek ku angin, di bawah angin cai kayak tadi dia, ngamuk cai kan. Angin, elek ku anak Adam anu sodaqoh rahasia, entah sodaqoh rahasia itu bisa meredam kemurkaan Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tak. Jadi iblis itu beriman tapi menentang perintah Allah. Nah, menurut para ulama ahli tauhid, apabila ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi perintah Allah ditentang, itu namanya kafir juhudi. Kan ada kafir juhudi, ada kafir inkari, ada kafir syirki, ada kafir nifaki, ada kafir riddati, ada kafir ni'ami. Nah, yang disebut kafir juhudi adalah beriman kepada Allah tapi perintah Allah ditentang. Contohnya berarti iblis kafirna kafir juhudi. Tah lamun aya jelema anu ngaku beriman ke Allah tapi perintah Allah salat ditentang. Perintah Allah yang lain ditentang. Mau beda aja iblis. Kalau wae sebenarnya mah ngan jelema teh sadar teu ngarah salah, usaha bodoh ngadakan agama. Teu ngarti. Jelema mun tara ngaji hidup sebenarnya wae. Berbuat salah ge teu ngarah salah. Ku teu ngaji lagi salah sebenarnya sebab kita melaksanakan perintah Rasulullah. Ngan tapi teu merasa salah. Tah betul jelema teh kitu. Nafsu itu tetap. Nah, terakhir iblis pernah ngomong kieu ke Allah. Ya Rabbi. Ngaku iblis ge? Ya Rabbi kata wahai Tuhan. Itu iblis ngaku ke Allah. Yang Allah itu Tuhanna. Iblis pernah mengatakan begini kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wa ijjatika wa jalalika la ajalu agwi bani Adam madamat arwahuhum bi ajsalihim. Cek iblis kieu. Ya Allah ya Tuhanku, demi keperkasaanmu, demi keagunganmu, cek iblis dah Allah, aku bersumpah di hadapanmu, aku tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Selama ruh mereka masih berada dalam jasadnya, akan aku terus goda, akan aku sesatkan dari jalan yang benar. Itu iblis, ancaman orang itu. Dendam, gara-gara iblis dendam dengan Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam mainan disuruh dendam kesumat, tapi kayak anak cucu Nabi Adam diancam terus, tapi kiamat. Dijawab oleh Allah. Cek Allah kita kia. Wa ijadi wa jalali ya mal'un. La ajalu aghfir lahum madamas lakau. Kata Allah, hei makhluk yang dikutuk, makhluk terlaknat, demi keperkasaanku kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus mengampuni hamba-hambaku yang berbuat dosa selama mereka mau beristighfar. Astagfirullah Rabbana
hadapan Allah, merasa hina, merasa kotor, merasa banyak dosa, Allah akan mengampuni mereka. Tapi lamun jelema geus minta ampun ke Allah, sombong eta jelema. Ngarasa suci daripada Allah. Nauzubillah min. Sanaja eta jelema ahli salat. Entah orang diparentah setiap salat teh kudu istighfar. Ulah pas orang Wahabi, salat cincin ngebetem. Istighfar. Kita sisanya. Sekarang kata Allah, aku tetap akan selalu mengampuni hamba-hambaku selama hamba-hambaku masih mau bertaubat. Jadi ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sebanyak apapun manusia melakukan dosa, bahkan sebesar apapun, dosanya lebih besar daripada gunung Uhud, dosanya lebih banyak daripada bumi lautan, asal dia datang kepada Allah, beristighfar, nangis, tobat, diterima tobat Allah. Asal tobat masuk. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat nasuha. Moga-moga dengan sebab engkau bertaubat kepada aku, kata Allah, Allah akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Diperbanyak istighfar dan perbanyak taubat, insya hidup di pengajian eta teh bisa menghapus dosa. Salat 5 waktu eta ge nyuci dosa. Inti nama perbanyak ibadah ke Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Lamun hayang maut husnul khotimah gitu oke. Sebab cek Imam Ghazali mautun nas bi'adati. Maut ka jelema kumaha kabiasaan teu hirup di dunia. Lamun jelema biasa main gapleh teu ke motek teu main gapleh kan teh. Oh, Asia, anu pae pokok main bae. Jelema tukang ngalatur, paena ge di dhuwur geudeuk pelacur. Jelema tukang ngaji, paena ge keur ngaji, insyaallah. Mudah-mudahan jelema tukang sujud, paena ge keur sujud, insyaallah. Jelema urang hayang bae keur sujud terus teu orang-orang. Tong bae bae ge mah. Ge pae keur sujud loh. Salah parah. Dan mentak biasakanlah berbuat baik. Biasakanlah berbuat baik sehingga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang bagi kita dicabut nyawa dalam keadaan sedang berbuat baik. Itu insya. Ayo, mumpung orang dipasih kesempatan, mumpung orang jangan dipanggil Allah. Manfaatin kita umur, manfaatin sisa umur orang, manfaatin kesehatan orang. Geus dipanggil orang hese hayang sholat ge, hayang ngaji mah bisa. Tuh Abah Amin, enak bisa ngaji teh dia. Bisa enggak? Tapi Abah Amin amal pegur sehat sok ngaji dia. Rajin. Secara logika, lamunna Abah Amin masih kena hirup, dia masih kena sehat, ngaji mah pasti ngaji. Tapi ini terus mau, saya terus mau tetap dihitung ngaji. Terus bagi masuk ngaji, belajar kotor terus tak gitu. Kok malah ayah anak itu anu terus, ngaji dia, ngocor ganjaran ke abah. Kalau orang kalunya kapal gitu cara. Demikian kalau kita malam ini, oleh karena sudah masuk waktu isya, mari kita tutup